Halo pecinta One Piece, selamat datang di channel Anime Huki bersama saya Albehaki. Oke, di segmen video kali ini kita akan membahas One Piece Chapter 1012. Nah, penasaran bagaimana jalan ceritanya? Jangan lupa siapkan dulu kopi dan amunisinya, serta tekan tombol subscribe. Mari kita mulai. Chapter 1012 kali ini berjudul Itching atau yang dalam bahasa Indonesia berarti gatal. Kata-kata gatal ini akan mengacu kepada perkataan Kiku saat ditanya apakah lengannya baik. Di mana Kiku menjawab luka seperti ini hanya gatal-gatal saja bagi seorang samurai. Cover yang memperlihatkan sosok Eustace Kid yang sedang menciptakan sebuah burung besi yang dimana satu keluarga dari burung tersebut sedang membuat sarang di atas kepala Kid. Red Scabbard yang berada di lantai 3 sedang berlari untuk menolong Momonosuke. Izo pun bertanya kepada Kiku, apakah lengannya baik-baik saja. Lalu Kiku pun menjawab, luka tersebut tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kematian. Kiku juga berkata kalau hatinya merasa terluka ketika Izo tiba-tiba saja pergi dari Wano Kuni. Izo pergi sebenarnya untuk berlayar bersama Oden dan Shirohige. Izo pun hanya meminta maaf kepada Kiku, adiknya tersebut. Lalu, Kawamatsu yang bertanya kepada Izo, apa yang dipikirkan Izo tentang Wano Kuni apabila sudah menjadi wilayah yang terbuka kepada dunia. Kemudian Izo pun menjawab bahwa mereka akan diberitahu hal itu jika mereka selamat sampai pagi. Selanjutnya, Kinemon yang berkata bahwa ini merupakan pertarungan terakhir dan pilihannya menang atau mati. Maka ia memerintahkan pasukan aliansi berpencar dan menolong semua orang. Karena sudah kekurangan kekuatan, Kinemon akan pergi menyelamatkan Momonosuke sendirian, tetapi Kiku menawarkan diri untuk mengurus Kanjuro. Akhirnya Kinemon meminta Kiku untuk menemaninya. Setelah itu Red Scabbard yang lain pun berpencar. Di sini Nekomamushi bertemu dengan Sicilian dan Barrett si monyet Ming. Nekomamushi diberitahu bila Pedro sudah mati dan pembunuhnya ada di Pulau Onigashima dan dia sedang bertarung dengan Karet dan Wanda. Karet dan Wanda ini sudah dikalahkan oleh Perospero. Setelah mengetahui hal itu, si kucing raksasa dari suku Ming yaitu Neko langsung terjun ke arah Perospero. Dia marah karena membunuh tangan kanannya yaitu Pedro. Kemudian Shin berpindah kepada Yamato, Momonosuke dan Shinobu. Mereka berkata tidak seharusnya bersama karena Meris milik Bao Huang tak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Selanjutnya, Yamato menciptakan sebuah dummy atau boneka untuk menggantikan Momonosuke sebagai umpan untuk mengecoh Meris tersebut. Sebelum Yamato pergi, ia pun bertanya kepada Momonosuke bagaimana keadaan dari Luffy. Momo pun menjawab bahwa Luffy masih baik-baik saja. Karena ia mendengar dua suara di atas sana, Yamato langsung tergesa-gesa, pertarungan sudah menjadi 1 lawan 1 dan aku harus buru-buru. Setelah Yamato pergi, Momonosuke langsung membuka jurnal ayahnya yaitu Kozuki Oden. Kemudian Shin berlanjut berpindah ke lantai 2, di mana terlihat Sanji membawa salib besar berhiaskan perban di atas punggungnya, yang dimana itu adalah Zoro. Diperlihatkan sebuah flashback kecil ketika Torao, Zoro, dan Zeus muncul tepat di atas Sanji. Sanji pun marah karena bukanlah seorang wanita yang muncul. Sanji pun kemudian membawa Torao dan Zoro. Lalu Sanji meminta Zeus untuk kembali kepada Nami. Tapi Zeus malah ketakutan dan kabur begitu saja. Di sisi lain, Torao langsung mendengar suara Big Mom dan langsung pergi menuju arahnya. Dan dia berkata kepada Sanji bahwa ada sekitar 20-30 tulang Zoro yang patah di tubuhnya. Jadi Sanji harus menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Kemudian Sanji pun mengikat Zoro di sebuah kayu dan melapisnya dengan banyak perban. Zoro yang dalam keadaan seperti itu pun ternyata masih sadar. Sanji pun tidak percaya dan heran. Lalu bertanya siapa yang bisa membuat luka tersebut kepada Zoro. Zoro pun menjawab, Kaido dan Big Mom. Lalu Sanji langsung menjawab bahwa dia mengerti soal itu serta menanyakan keadaan Luffy. Lalu Sanji menggendong Zoro yang tertidur di belakangnya sembari komplain dan menghajar anak buah Kaido yang mencoba menghalanginya. Di tengah perjalanan Sanji tidak sengaja bertemu Izo dan Kawamatsu. Sanji diberitahu oleh Izo dan Kawamatsu bahwa Kinemon telah pergi ke sana dan Sanji tidak perlu lagi ke sana.
Pada saat itu Zoro pun tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa Sanji harus ke panggung utama dan menolong orang-orang di sana. Kemudian langsung tertidur pulas lagi. Kemudian berpindah kepada Big Mom yang terlihat kepala Pekuan terhantam tanah dan membuatnya terluka parah. Big Mom pun berkata, "Kau yang menghancurkan kota Okobore." Ulti pun berteriak memanggil Big Mom, langsung berlari ke arahnya dengan penuh amarah. Di sini Nami berkata kepada Big Mom bahwa Ulti adalah orang yang membuat Big Mom marah, yang bermaksud untuk marah terhadap Ulti. Big Mom pun menjawab, "Diam, setelah selesai dengan ini semua, aku akan berurusan dengan kalian bajak laut topi jerami." Mendengar jawaban Big Mom tersebut, Nami kemudian mencoba untuk mengambil keuntungan lain yang berpihak kepada Ulti dan berkata, "Ulti-chan, mari kita kalahkan Big Mom bersama." Namun Ulti pun memberikan jawaban yang sama, "Diam, setelah selesai dengan Big Mom, kalianlah selanjutnya." Nami, Usopp, Tama, dan Komochio langsung saja pergi meninggalkan mereka berdua. Namun sayang, Ulti langsung melompat dan siap menggunakan jurus Ulti Mortar untuk menyerang Komochio serta menampar Tama. Akhirnya Big Mom yang kesal kemudian berdiri di depan Ulti dan berkata, "Berani-beraninya kau menyakiti temanku." Ulti pun menjawab kepada Big Mom, "Karena Big Mom berani-beraninya menghajar saudaraku, yaitu Pepe atau Pekuan." Namun di sini Nami tiba-tiba datang, langsung melompat ke arah Ulti dan melepaskan serangan Thunderbolt miliknya. Ulti pun terjatuh ke lantai. Kemudian Usopp pun berteriak mengajak Nami kabur, tapi Nami menolak dan berkata bahwa tidak bisa berhenti karena apa yang telah dilakukan Ulti dan menyerang anak kecil. Nami pun juga berkata bahwa akan mengalahkan wanita itu. Nah oke, itu tadi One Piece Chapter 1012 yang berjudul Itching atau Gatal. Ditunggu next spoiler selanjutnya, dan jangan lupa untuk supportnya dengan cara subscribe dan share videonya ke teman-teman kalian. Bye bye.